Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, dan semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dalam kesempatan ini kita berjumpa dalam segmen Fatayat Ngalogat dengan kitab Uqudul Jan. Mari kita mulai. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab Uqudul Jan. Kalawan nyuhunkeun ditiasakeun sareng dibarokahkeun kalawan nyebat jenengan Allah. Sifatna Allah Ar-Rahmani anu maparin nikmat ageung kalawan ageung-ageungna nikmat di dunia kasadaya makhluk. Sifatna Allah Ar-Rahimi anu maparin nikmat alit kalawan alit-alitna nikmat di akhirat hungkul. Alhamdu ari sadaya jenis puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Hamdan kalawan puji nastaftihu anu nyuprih bubuka kaula bihi kalawan eta puji al khairati kana pirang-pirang kaalusan wan nusrata sareng kana pertulungan ala tahsilin nafahati kana ngahasilkeun pirang-pirang paparin ti Allah. Wassalatu sareng ari rahmatna Allah, wassalamu sareng kasalamatan ala sayyidina eta muga tetep kapanutan urang sadayana Muhammadin nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil bariyati anu jadi pimpinan sakabeh makhluk wa ala alihi sareng kakulawaragina Kanjeng Nabi wa sahbihi sareng para sahabatna Kanjeng Nabi al-a'immati anu jadi pirang-pirang imam athiqati anu kapercaya. Amma ba'du, dinasa ba'da maca bismillah, alhamdulillah sholawat sareng salam ka Kanjeng Nabi. Fahadihi mangka ari anu aya dina hate musannif risalatun eta hiji risalah muhimmatun anu penting rota betu anu nyusunkeun kaula ha kana eta risalah ala arba'ati fusulin kana opat pirang-pirang fasal wa khotimatin sareng hiji khotimah. Al faslu ari fasal al awalu anu kahiji ieu fasal fi huquqiz zaujati eta tetep dina nerangkeun pirang-pirang hakna bojo ala zauji anu wajib ka caroge. Al faslu ari fasal asani anu kadua ieu fasal fi huquqiz zauji eta tetep dina mertelakeun pirang-pirang hakna caroge ala zaujati anu wajib ka bojo. Al faslu ari fasal asalisu anu katilu ieu fasal fi fadli sholatil mar'ati eta tetep dina mertelakeun keutamaan salatna seorang istri fi baitiha di jero imahna itu istri wa fi annaha sareng dina sanyana istri salat di imahna afdalu eta leuwih unggul min sholatiha tibatan salatna ieu istri ma'an nabi sartana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al faslu ari fasal ar-rabi'u anu kaopat ieu fasal fi hurmatin nadri rajuli eta tetep dina mertelakeun haramna ningali pameget ila nisa'i ka istri al ajnabiyati anu deungeun-deungeun wal aksi sareng sabalikna nyaeta haramna ningali istri ka pameget anu deungeun-deungeun wa ma sareng nerangkeun perkara waqa'a anu tumiba ieu ma fihi dina ningali minaz zajri tina panyegah.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab ini dan dalam semua kitab pasti selalu diawali dengan lafaz basmalah. Kenapa harus diawali dengan lafaz basmalah? Yaitu berdasarkan dua dalil. Satu yaitu dalil akli, artinya dalil yang berdasarkan akal manusia, yaitu iqtidaan bil kitabil azizi, artinya karena turut kepada kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Al-Quran dalam mushafnya semua surat pasti diawali dengan lafaz basmalah. Jadi musannif mengikuti Al-Quran yang selalu diawali lafaz basmalah di semua suratnya, kecuali surah Bara'ah atau surah At-Taubah. Yang kedua yaitu dalil naqli, yaitu dalil yang diambil dari Al-Quran atau hadis. Di sini diambil dari hadis, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta' au ajdam au abtar. Setiap perkara yang tidak diawali dengan lafaz bismillah, maka perkara itu seperti hewan yang buntung ekornya, atau hewan yang potong tanduknya, atau manusia yang mempunyai penyakit kulit yang sangat menjijikan. Kenapa disamakan dengan hewan yang buntung ekornya, atau hewan yang potong tanduknya, atau manusia yang mempunyai penyakit kulit yang menjijikan? Karena naqisul barokah atau qalilul barokah, kurang kebarokahannya atau sedikit kebarokahannya. Jadi walaupun hewan itu gemuk, berisi dan terawat, tetapi jika dia memiliki kekurangan, ekornya buntung atau tanduknya potong, pasti tidak akan dipilih oleh pembeli. Begitu juga manusia, walaupun dia cantik, kaya, tapi dia mempunyai kekurangan, mempunyai penyakit kulit yang menjijikan, pasti tidak akan ada yang ingin menikahinya. Begitu juga dalam perkara apapun, jika tidak diawali dengan lafaz basmalah, maka perkara tersebut, pekerjaan tersebut tidak akan barokah. Maka musannif di sini menerapkan lafaz basmalah, berharap semoga kitab yang dikarangnya menjadi barokah. Ada sebuah kisah dalam kitab ini, diceritakan ada seorang ulama yang mempunyai penyakit yang sangat parah. Beliau berobat ke sana kemari, ke beberapa dokter, tapi tetap saja tidak membuahkan hasil, tidak juga kunjung sembuh. Maka sang ulama itu merenung, bertafakur dalam sebagian waktunya. Dia berpikir basmalah itu mempunyai banyak pisan kebarokahan. Kenapa dia tidak mencoba untuk mendawamkan lafaz basmalah? Maka keesokan harinya sang ulama mencoba mendawamkan lafaz basmalah. Sampai-sampai tidak terhitung berapa jumlahnya lafaz basmalah yang ia bacakan, saking banyaknya. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan penyakit sang ulama dengan kebarokahan lafaz basmalah bismillahirrahmanirrahim. Dan dalam hikayat yang lain dalam kitab ini dijelaskan dalam syarahnya, ada sepasang suami dan istri yang sholihah dengan suami yang munafik. Pekerjaan sang istri selalu saja diawali dengan lafaz basmalah. Apapun yang ia kerjakan selalu diawali dengan lafaz basmalah. Sang suami kurang menyukai pekerjaan sang istri yang selalu membaca basmalah tersebut. Kemudian di suatu hari sang suami berpikir dan berbicara dalam hatinya, aku akan membuat sesuatu agar istriku merasa malu, katanya seperti itu. Kemudian dia memberikan suatu dompet kepada istrinya, menitipkan sebuah dompet. Dia berkata, wahai istriku, aku titipkan dompet ini kepadamu. Simpan dengan rapat dan dengan aman. Suatu saat aku akan memintanya kembali, kata sang suami. Kemudian istri itu mengambil dompet dari sang suaminya
dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian sang istri bergegas pergi ke kamarnya untuk menyimpan dompet tersebut ke dalam lemari. Dibukalah lemarinya dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian menyimpan dompetnya dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Kemudian menutup lagi pintu lemarinya dengan lafaz Bismillahirrohmanirrohim. Pada suatu hari, sang suami datang ke kamarnya untuk mengambil dompet dari lemari sang istri. Kemudian dia mengambil dompet tersebut dan melemparkannya ke sumur. Setelah kejadian tersebut, sang suami langsung menghampiri istrinya seperti tidak terjadi apa-apa. Kemudian dia berpura-pura menagih dompet yang ia titipkan. Wahai istriku, mana dompet yang kemarin aku titipkan kepadamu? Aku akan mengambilnya. Beliau berkata seperti itu. Kemudian sang istri bergegas pergi juga ke kamarnya untuk mengambil dompet. Saat dia membuka pintunya, membaca lafaz Bismillahirrohmanirrohim, kemudian dia membuka dan menemukan dompet itu masih ada dan masih utuh di tempat semula. Dia mengambil dompet tersebut dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim, kemudian menutup pintu lemari tersebut membaca Bismillahirrohmanirrohim, kemudian mengembalikan kepada suaminya Bismillahirrohmanirrohim. Sang suami merasa kaget sekali. Kenapa bisa dompet yang dia lempar tadi masih ada, masih utuh, bahkan tidak basah sedikit pun. Kan kalau di sumur pasti akan basah, soalnya sumur itu tempatnya air. Jawabannya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan malaikat Jibril ke bumi untuk mengambil dompet tersebut sebelum jatuh ke sumur dan mengembalikannya lagi ke tempat semula. Itu merupakan fadilah, keutamaan dari lafaz Bismillahirrohmanirrohim, barokahnya lafaz Bismillah. Kemudian setelah kejadian tersebut, sang suami bertaubat dan mengikuti jejak istrinya, mendawamkan lafaz Bismillahirrohmanirrohim dan menjadi orang yang soleh, mengerjakan semua perintah Allah. Begitu cerita dari lafaz basmalah. Saking banyak barokahnya lafaz basmalah. Alhamdulillahi hamdan nastaftihu bihil khairat. Segala puji bagi Allah. Hamdun, puji itu ada 4. Puji itu ada 4. 1, qadimul liqadimin, artinya puji Allah kepada zat Allah. Kedua, qadimul lihadithin, yaitu puji Allah kepada makhluknya. 3, hadithul liqadimin, yaitu pujinya makhluk kepada zat Allah. Yang keempat, hadithul lihadithin, yaitu pujinya makhluk kepada makhluk lagi. Semua puji yang 4 itu semuanya milik Allah. Kita tidak berhak dipuji, kita tidak mempunyai puji. Ketika kita dipuji, kita harus kembalikan semuanya kepada Allah, karena Allah sang maha pemilik puji, segalanya milik Allah. Dengan puji kita mengharapkan dibukakan pintu kebaikan semoga terbuka dengan kita mengucapkan lafaz pujian kepada Allah. Dan semoga pertolongan Allah diberikan kepada kita untuk menghasilkan keutamaan yang dicita-citakan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, dan semoga rahmat Allah dan keselamatan selalu dilimpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pimpinan segala makhluk, mau itu hewan, tumbuhan ataupun yang kecil sekalipun seperti atom, itu semuanya dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya yang menjadi imam yang dipercaya oleh Nabi dalam urusan agama. Semua urusan agama Kanjeng Nabi mempercayakan semuanya kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, yang kemudian disampaikan kepada umatnya dan sampai kepada kita umatnya di zaman sekarang.
Amma ba'du, setelah membaca bismillah, alhamdulillah, sholawat beserta salam kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka di sini musannif menerangkan sebuah risalah yang sangat penting. Beliau telah menuliskan dalam risalah itu, dalam kitab ini, dengan 4 pasal dan 1 khotimah. Pasal yang pertama itu menerangkan tentang hak-haknya seorang suami yang wajib terhadap istrinya. Pasal yang kedua yaitu menerangkan hak-haknya istri yang wajib kepada suaminya. Pasal ketiga menerangkan fadilah sholatnya seorang istri di rumahnya yang lebih utama daripada sholat bersama Kanjeng Rasulullah SAW. Dan pasal keempat menerangkan tentang haramnya melihat seorang laki-laki kepada istri yang bukan mahramnya. Begitu juga sebaliknya, haramnya melihat seorang istri kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan juga menerangkan perkara yang berkaitan dengan nadrul rajulin nisa, dengan haramnya melihat laki-laki kepada istri yang bukan mahramnya, dengan beberapa larangan, banyak larangan-larangan yang akan diterangkan dalam kitab ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai sini dulu penjelasan aku dulu Jen di mukaddimahnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.